Rianti akhirnya gak bisa bohong lagi dan gak bisa ngeles lagi saat Mutiara sudah tahu, Aditya sudah tahu kalau mereka berdua ini adalah anak dan juga ayah kandung. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi bersama dengan Ramanesia. Wah, episode malam ini bakalan penuh dengan kejutan yang pastinya bakalan bikin Rianti gak akan bisa berkutik lagi dan gak akan pernah bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi kayaknya dari segi ceritanya udah kebaca banget. Kalau karakter Yanti ini tuh bakal dibikin senyesel-nyeselnya, senangis-nangisnya, atau seperti terkena karma yang ia buat sendiri, teman-teman. Nah, sebelum lebih jauh kita akan bahas dulu kenapa Rianti sejahat itu ya. Rianti sama Sandra sama-sama jahatnya, tapi porsinya berbeda. Kenapa akhirnya untuk sekarang Rianti ini bisa dibilang sangat jahat? Yang pertama, inget gak? Ketika Rianti ini selingkuh nih dari Aditya, Rianti tahu kalau Widuri ini hamil, tapi gak mau bilang. Jahat itu yang pertama. Terus yang kemarin aja yang baru-baru nih, Cynthia udah nangis-nangis minta ampun, masih gak mau ngasih tahu juga. Ketiga, rahasia Mutiara, teman-teman. Rahasia Mutiara, anak kandungnya masih belum mau jujur juga. Kenzo, anak Cynthia, gak mau jujur juga, teman-teman. Itu aja tuh udah banyak rahasia, dan masih banyak rahasia-rahasia lain yang pada akhirnya membuat Rianti sejahat itu. Kenapa jahat? Karena Kenzo tuh berharap juga siapa ibu kandungnya, Cynthia pun juga sama, apalagi Mutiara sama Aditya. Teman-teman, yang tadinya Aditya selalu ngejar-ngejar Cynthia, fokus cuma buat bisa dapetin Cynthia aja, pada akhirnya ternyata ada anaknya nih yang Rianti gak pernah mau ngomong. Makanya pertemuan di kuburannya dari anaknya Widuri ini membuat banyak hal, membuka mata, hati, dan pikirannya Aditya kalau Rianti sejahat itu. Jahat banget, teman-teman. Di episode kemarin aja kita lihat sendiri, maaf-maafan tuh, peluk-pelukan sama Aurel dan Kenzo. Alasannya apa? Karena kesepian, mama tuh sedih liat kalian sibuk. Norak banget alasannya. Untung Kenzo nih rasa sayangnya, Aurel ini tuh rasa sayangnya kepada Rianti jauh lebih besar ketimbang rasa bencinya. Jadi masih mau dimaafin, teman-teman, masih mau ngerti. Lalu apa yang terjadi? Ya pada akhirnya Mutiara sama Aditya pulang ke rumah. Mutiara sama Aditya betul-betul langsung melabrak Rianti di momen itu juga, dan tanpa tedeng aling-aling. Labrak. Ibu, coba kasih tahu saya sekarang, ibu kandung saya atau bukan? Karena Pak Aditya udah bilang kalau Aditya suaminya Widuri, dan Widuri adalah istri pertama dari Aditya. Semuanya udah terbuka. Pak Aditya udah tahu siapa Widuri. Jadi tolong segera ngaku masalah ini. Akui semuanya. Ini pun juga masih bohong, teman-teman, pada awalnya. Udah yakin, udah kebaca banget lah, pasti bohong. Gak mungkin langsung jujur ke Rianti. Mau kebongkar pun pasti bohong. Entah alasan yang gak masuk akal, alasannya aneh-aneh, yang gak jelas, dan lain sebagainya macamnya. Tapi buat Mutiara itu udah gak penting lagi sebetulnya. Kenapa? Yang terpenting Aditya udah kasih statement kalau Aditya ini suami dari Widuri. Terus yang paling mungkin sedihnya adalah ketika Mutiara bilang, Bu Widuri ini gak pernah nikah lagi, Pak. Dia begitu setia sama suaminya sampai akhir hayatnya. Dan ini yang pada akhirnya bikin Aditya makin nyesal. Jadi gak heran kalau Rianti ini mungkin cepat atau lambat bakal dicerai sama Aditya. Sebenarnya kalau lihat dari alurnya tuh cukup agak gimana gitu ya. Karena Rianti ini sebetulnya udah berubah, gak jahat lagi sama Mutiara. Ya gak, teman-teman? Kita udah happy lah. Karena ngeliat Rianti pun juga dari segi perubahannya udah mulai ada. Bela Mutiara dari Sandra, pokoknya sesayang itulah. Tapi ternyata justru malah jadi tukang bohong kan. Bayangin loh, Bu Cynthia ini tuh sama Kenzo sesusah itu loh buat biar mereka sama-sama tahu status mereka. Apalagi Bu Cynthia nih, kemana lagi nih cari anaknya? Sampai peluk Kenzo. Bahkan juga Bu Cynthia gak tahu kenapa
kayak ngerasa sama Kenzo deket tapi kan gak mungkin tes DNA dan lain sebagainya macamnya. Itu tuh sedih teman-teman, karena sesusah itu untuk bisa cari tahu di mana anaknya. Bener-bener kayak kehilangan clue, nggak tahu kemana lagi karena suster Sally-nya udah nggak ada. Ini yang membuat Bu Cynthia benar-benar gelap gitu, nggak ada lagi pencahayaan lah ibaratnya. Betul-betul nggak tahu harus mencari petunjuk itu kemana gitu loh. Kayak hilang arah. Kan kasihan teman-teman, rahasia. Coba kalau posisinya dibalik. Ketika Rianti butuh sesuatu, wah Rianti nih ribet nih minta tolongnya, maksa-maksa lah atau apa. Karena kecil. Tapi giliran Bu Cynthia nangis-nangis, Riantinya malah seperti itu. Dan ini yang akhirnya membuat Rianti pun juga ujung-ujungnya gak akan pernah bisa mendapatkan respect dari semua orang. Gimana mau bisa mendapatkan respect, gimana mau bisa mendapatkan kasih sayang dari orang lain atau perhatian dari orang lain, sedangkan Riantinya pun juga selalu ngebuang hal-hal yang penting bagi orang lain. Rahasia Mutiara, rahasia Aditya. Kan kasihan teman-teman. Aditya sampai ngerasa menyesal semuanya. Ini pun juga kita bakal bagus sih ngeliat Aditya secara perlahan berubah. Mutiara pun juga sama. Mutiara sih kalau menurut Mimin ya, maksudnya tuh udah gimana nunggu-nunggu gitu loh. Rianti itu siapa? Tapi pada akhirnya seperti yang udah membicarakan ya, buat Mutiara pada akhirnya bakal tahu. Teman-teman bakal lihat juga, oke, Rianti ini adalah ibu kandungnya. Selesai udah. Rianti nggak mau ngaku atau gimana, bagi Mutiara itu udah nggak penting lagi. Kenapa? Karena Mutiara tahu, Mutiara nggak mau sakit hati. Mutiara sadar kalau dekat sama Bu Rianti ini tuh harus siap-siap sakit hati, karena Rianti ini terlalu banyak rahasia, terlalu banyak bohong gitu loh. Yang ada ini malah ngebuat situasi pun juga bikin Mutiara jadi makin bingung. Mutiara ini tuh selalu ngerasa sendiri loh teman-teman. Kasian kan? Padahal punya orang tua kandungnya di dekatnya gitu loh. Apalagi Aditya yang minta maaf, udah marahin Mutiara, udah nyindir Mutiara dari keluarga antah berantah. Sedih ya. Tapi si Rianti masih belum mau jujur. Makanya Mutiara sampai bilang, kalau ibu gak mau jujur gak apa-apa, yang penting saya udah tahu ibu kandung saya. Udah, Mutiara pun juga pergi. Wah, itu bikin Rianti pun juga sakit hati, Mimin rasa. Karena mau gimana pun juga, ketika seseorang yang level sakit hatinya udah di atas nih, dan udah gak marah lagi, dan tersenyum, wah itu tuh biasanya akan sangat sulit buat kembali lagi. Jadi gak heran kalau Mutiara tuh bakal pergi sejauh-jauhnya setelah masalah ini. Ya sekarang pilihannya tinggal ke Rianti ya teman-teman. Aditya udah ketemu sama Mutiara di makam Widuri, di makam anak Widuri maksudnya. Udah ngobrol semuanya, udah sama-sama tahu ibu dan juga anak dan juga ayah kandung. Ngobrol masalah Widuri juga, Mutiara akui semuanya, Aditya jujur juga semuanya. Tapi Riantinya masih bohong, masih menyangkal dan lain sebagainya macamnya. Ya terserah Rianti gitu loh. Terus Rianti ini berpikir, kalau aku ngaku Mutiara anak kandungku, nanti Kenzo pasti nanya, terus Kenzo anak siapa? Kenzo gak bisa dong nikah sama Mutiara. Ya itu urusan Rianti, kita mah gak peduli ya teman-teman. Karena jujur dulu aja gitu loh. Semakin bohong nih, kan Rianti udah ngerasain tuh kemarin-kemarin. Bohong ini, tutupin sama kebohongan baru. Bikin kebohongan baru yang gak beres-beres. Jadi terserah. Kalau Rianti masih lebih memilih untuk bohong, Mutiara sama Aditya udah tahu semuanya. Dan Mutiara sama Aditya bakal bilang ke Kenzo dan juga Aurel. Jadi hidup Rianti selesai juga. Makanya ini yang bakalan bikin seru banget di episode malam ini. Ayo nih, siapa yang gak sabar melihat Aditya dan Mutiara yang sama-sama tahu kalau mereka berdua ini adalah ayah dan juga anak kandung. Coba kalau udah gak sabar, boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dadah.